Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan lanjutkan pembelajaran materi kita tentang meraih berkah dengan ilmu mawaris di kelas 12 semester 2. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi pemahaman bagi kalian semua selaku siswa SMA kelas 12 IPA, IPS, dan Bahasa. Begitu pentingnya pembelajaran ilmu mawaris di dalam syariat Islam, meskipun pada kenyataannya hal-hal yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan itu tidak banyak secara syariat. Akan tetapi apabila kita menggunakan secara syariat, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari bagian-bagian atau harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut. Oleh karena itu, merajuk kepada pembahasan ini, yang menjadi dasar bagi kita adalah Al-Quran dan hadis. Yang pertama ada di dalam surat An-Nisa ayat 11. Kita perhatikan bunyinya dan teliti dengan seksama oleh kalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain. Fa in kunna nisa'un fawqasnataini falahunna sulusa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abawahi likulli wahidin minhuma sudus mimma taraka in kana lahu walad. Fa illam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus mim ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Jadi pada ayat ini terkandung beberapa bagian-bagian ahli waris yang diwarisi oleh yang meninggalkan harta peninggalan tersebut. Di dalam surat An-Nisa ayat 11 ini terdapat beberapa pembagian-pembagian bagi ahli waris, di mana yang pertama adalah bagian untuk anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagiannya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika anak perempuan itu satu orang, maka memperoleh separuh harta atau 1/2 dari harta itu. Dan untuk 2 orang ibu bapak, orang tua ini, bagian masing-masingnya 1/6 jika meninggalkan anak. Dan jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak, maka ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja. Maka dari itu ibu juga mendapat 1/3. Yang ditinggalkan itu mempunyai saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Bagian-bagian tersebut ini sudah dipenuhi wasiat, artinya wasiat lebih utama dan untuk membayarkan hutangnya. Jadi di dalam pembagian warisan ini yang harus kita utamakan adalah wasiat dari seorang pemberi waris atau yang pemilik harta. Apabila dia itu berwasiat memiliki hutang, maka wajib untuk dibayar dulu hutangnya. Kemudian setelah beres sangkut paut di hutangnya itu, maka bagian-bagian yang harus dibagikan kepada ahli waris itu harus sesuai dengan surat An-Nisa ayat 11. Adapun yang menjadi patokan yang kedua untuk masalah pembahasan mawaris ini adalah terdapat pada surat An-Nisa ayat 7. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsura nasibam mafruḍa. Di dalam ayat ini ditentukan bagi laki-laki itu adalah hak bagian dari harta peninggalan bapak dan kerabatnya. Dan bagi wanita juga ada hak bagi harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Yang maupun dapat sedikit maupun banyak itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat tersebut atau dalam surat An-Nisa yang ayat 7 ini. Jadi kita harus berpatokan semuanya kepada Al-Quran yang memang sudah memerintahkan kepada kita untuk membagikan warisan sesuai dengan syariat Islam. Adapun nanti yang disebut sebagai ahli waris itu kita akan bahas pada penjelasan tentang ashabul furud, atau jadi disebut ashabul furud ini adalah orang-orang yang mendapatkan bagian warisan dengan 2 syarat. Di antaranya adalah yang pertama, karena ada sebab perkawinan yang masih terikat dalam status, artinya belum bercerai dari pernikahan tersebut. Yang kedua adalah sebab ada hubungan satu darah atau disebut juga dengan nasab atau turunan dari keluarga yang memiliki harta warisan tersebut. Dasar yang ketiga kita mempelajari ilmu mawaris ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad yang berbunyi an Ibni Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul Qur'ana wa 'allimuhun nasa wa ta'allamul fara'idha wa 'allimuha fa innimru'un maqbudun wal ilmu marfu'un wa yusika ayyakhtalipas-mani fil faraidi wal mas'alati fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Di dalam hadis ini adalah sebuah anjuran. Yang pertama, kita diperintahkan untuk mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan yang kedua adalah kita diperintahkan untuk mempelajari ilmu faraid atau ilmu membagi warisan dan mengajarkan ilmu tersebut. Mengapa? Sebab fa innimru'un makbudun, sebab sesungguhnya kata Rasulullah, aku ini manusia yang akan mati dan ilmu pun akan diangkat, sehingga hampir saja nanti akan terjadi 2 perkara atau 2 orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan tersebut. Dan masalahnya mereka berdua pun tidak menemukan seorang pun yang memberitahukan pemecahan masalahnya pada ilmu mawaris tersebut. Jadi ini penting bagi kita untuk mempelajari ilmu mawaris, sehingga kalau kita sudah mempelajarinya, kita tinggal menjadikan acuan untuk membagikan warisan ini secara syariat Islam agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya hadis yang menganjurkan kepada kita untuk lebih memperdalam ilmu faraid atau ilmu mawaris. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ilmu salasatun wa ma siwa dzalika fahuwa fadlun. Ilmu itu ada 3 macam, dan yang selain yang 3 macam itu adalah hanya tambahan saja. Dan ayatun muhkamatun aw sunnatun qaimatun, atau sunnah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, au faridatun adilatun, atau fardu yang adil atau perkara yang wajib dan adil. Ini beberapa sumber yang menjadikan acuan kita untuk paham dan mengerti bahwa begitu wajibnya mempelajari ilmu mawaris atau disebut dengan ilmu faraid. Untuk selanjutnya kita perlu memahami beberapa ashabul furud atau yang menerima warisan menurut KHI yang tertuang dalam
Inpres nomor 1 tahun 1091 tentang pembagian paroid ini. Adapun tadi sudah kita sebutkan bahwa yang mendapatkan warisan dari harta yang ditinggalkan itu karena ada dua sebab. Yang pertama adalah karena perkawinan yang masih terikat status suami istri, dan yang kedua karena ada nasab atau hubungan darah. Berikut beberapa tabel ashabul furud yang perlu kita ketahui dan perlu kita ingat. Yang pertama adalah ashabul furud sebab hubungan perkawinan yang masih terikat status suami istri, yaitu ada dua. Apabila suaminya meninggal dan yang ditinggalkan istri, tapi istrinya itu syaratnya tidak ada anak, maka mendapat bagian 1/4. Kalau istri ditinggalkan ada anak, maka bagian istri adalah 1/8. Yang kedua, apabila istri yang meninggal dan yang ditinggalkannya suami tidak memiliki anak, maka suami mendapatkan 1/2 bagian harta. Dan apabila ada anak, maka 1/4 bagi suami mendapat bagian harta warisan istrinya. Pembagian ini tertuang dalam surat An-Nisa ayat 12 dan di pasal KHI nomor 180. Bagi istri yang mendapat 1/4 tanpa ada anak dan 1/8 ada anak, itu nomor 180. Sedangkan di KHI nomor 179, apabila suami ditinggalkan oleh istri, ada anak mendapatkan 1/2, dan apabila ada anak mendapatkan 1/4. Nah, ini bagian-bagian yang sudah sesuai dengan Al-Quran dan dengan kompilasi hukum Islam yang ada di negara kita. Yang kedua, yang menjadi ashabul furud karena sebab nasab atau hubungan darah. Yang pertama itu apabila yang ditinggalkannya anak perempuan, akan tetapi hanya sendiri, maka bagian warisannya adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan. Tetapi apabila anak perempuannya itu ada 2 dan tidak ada cucu laki-laki, maka dia mendapatkan 2/3. Yang kedua, apabila yang ditinggalkannya anak laki-laki sendirian atau bersama anak cucu lain, baik laki-laki cucunya maupun perempuan, ini dia akan menjadi asobah, di mana arti asobah sendiri adalah mendapatkan sisa. Yang namanya sisa kadang-kadang bisa mendapatkan besar, tapi kadang juga mendapatkan kecil. Bagian-bagian anak perempuan 1/2, 2/3 dan anak laki-laki menjadi asobah dari harta warisan itu tertuang dalam surat An-Nisa ayat 11 dan tertuang dalam pasal kompilasi hukum Islam nomor 176. Yang ketiga, apabila yang ditinggalkannya adalah ayah kandung, berarti yang meninggal bisa anak ataupun bisa anak perempuan. Apabila yang meninggalnya tidak memiliki anak, dalam artian tidak ada cucu, maka ayah kandung mendapatkan 1/3 dari harta tersebut. Tetapi apabila yang meninggalkan anak dengan status cucu si ayah kandung, maka ayah kandung tersebut mendapatkan 1/6 bagian harta waris. Dan ini tertuang dalam surat An-Nisa ayat 11 dan pada KHI nomor 177. Untuk selanjutnya, ashabul furud karena ada hubungan nasab atau hubungan darah. Yang keempat adalah yang ditinggalkannya adalah ibu kandung. Ketika yang ditinggalkannya ibu kandung, bila tidak ada anak atau cucu, atau tidak ada 2 saudara atau lebih, dan tidak ada ayah kandung, maka ibu mendapatkan 1/3 dari bagian harta tersebut. Akan tetapi bila ibu kandung ditinggalkan, ada anak, cucu, tapi tidak ada 2 saudara atau lebih, dan tidak ada ayah kandung, ini ibu mendapatkan 1/6 bagian harta warisan. Yang ketiga, bila tidak ada anak atau tidak ada cucu, 2 atau lebih saudara perempuan,
tetapi ada ayah kandung, maka bagian harta warisannya adalah 1/3 dari asobah yang diambil istri atau diambil suami. Ini dalam artian berarti yang meninggalnya bisa jadi anak laki-laki ataupun anak perempuan. Yang selanjutnya, saudara laki-laki perempuan seibu yang ditinggalkannya. Apabila saudara laki-lakinya hanya sendiri, maka mendapatkan 1/6 bagian harta. Tetapi apabila saudara laki-lakinya 2 orang atau lebih, 3 sampai 4, maka masing-masing bagiannya adalah 1/3. Dan ini terkandung untuk ibu kandung ini dalam pasal KHI nomor 178, dan untuk saudara laki-laki atau perempuan seibu di pasal KHI nomor 181, dan di dalam surat An-Nisa ayat 12. Akan tetapi untuk bagian ibu kandung di dalam surat An-Nisa ayat 11. Yang selanjutnya masih ada hubungan karena nasab, yaitu yang ditinggalkannya saudara perempuan sekandung seayah. Maka ketika saudara perempuan sekandung seayah itu sendirian, tidak ada anak, cucu, dan tidak ada ayah kandung, maka mendapatkan 1/2 bagian harta waris. Apabila ada 2 orang atau lebih, tapi tidak ada anak, cucu, dan tidak ada ayah kandung, maka mendapatkan 2/3 dari bagian harta. Yang ketujuh, selanjutnya ada saudara laki-laki sekandung seayah. Apabila sendirian, ini bersama saudara laki-laki, baik perempuan dan laki-laki yang lain, tapi ada ayah kandung, maka posisi bagian warisan itu adalah asobah setelah dibagi pembagian dengan yang lain. Ini ada di dalam surat An-Nisa ayat 12 dan hadis Rasul, hadis riwayat Ahmad. Dan di pasal KHI-nya tertuang di nomor 182. Selanjutnya, karena ada hubungan nasab dan darah, diantaranya adalah ahli warisnya cucu atau keponakan. Berarti yang meninggalnya itu bisa kakek atau nenek ataupun ayah dari anak tersebut. Posisinya ini, ketika yang meninggalnya adalah kakeknya, maka si cucu ini atau keponakan dia tidak mendapatkan warisan sesuai dengan ijtihad ulama mujtahid mutlak, yaitu Imam Maliki, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Hambal. Ini menyatakan bahwa mereka mendapatkan bagian apabila orang tuanya sudah tidak ada. Itulah penjelasan tentang mawaris dari sumber Al-Quran dan hadis, dan sekaligus yang mendapatkan warisan tersebut yang disebut dengan Ashabul Furud. Di episode selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara perhitungan pembagian warisan dengan harta yang ditentukan dari soal untuk menghitung bagian waris itu. Mungkin ini adalah episode pertama, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.